Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat pagi. Semangat, hari ini kita mau memuliakan dan memuji nama Tuhan. Bahwa betapa luar biasa kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita naikkan pujian bahwa kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti
hari ini kami ada sebagaimana kami ada, ini bukan karena kuat dan gagah kami, karena Engkau mengajar kami supaya kami tetap setia, tekun, kami tetap berharap kepadamu. Amen. Dan kami yakin dan percaya bahwa kekuatan demi kekuatan akan Kau berikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, biarlah kasih setia Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan kami. Itulah yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, biarlah tidak memisahkan kasih-Mu antara kami dengan Engkau. Oleh sebab itu pada pagi hari kami datang, Engkau layakkan kami, Engkau sucikan kami, Engkau kuduskan kami, supaya kasih kemurahan Allah tetap senantiasa nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pimpin ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga pertengahan. Khususnya kami serahkan buat setiap umat-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Engkau memberkati mereka. Biarlah kekuatan demi kekuatan senantiasa ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi pada saat pagi hari ini, kami serahkan buat setiap umat-Mu yang tidak bersama-sama kami. Jikalau mereka lemah, berikan kekuatan. Jikalau mereka sakit, berikan kesembuhan. Jikalau mereka mengalami berbagai, kedangkan tangan-Mu. Tangan-Mu yang sudah berlapang darah cukup bagi mereka untuk menjamah mereka. Di dalam nama Yesus, biarlah kekuatan Allah mengalir atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami minta di dalam nama Yesus, biarlah Engkau tetap mengajar kami supaya kami menjadi anak-anak yang senantiasa boleh melihat bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Sekali lagi kiranya Engkau tutup bungkus kami, kiranya Engkau kuasai ruangan ini. Jikalau masih ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan, kami ikat di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat Tuhan bekerja atas kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Kami buka di dalam Wahyu pasal 5 ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Dan mereka berkata dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Haleluya. Oleh darah anak domba kita telah diselamatkan. Kita telah ditebus dari dosa-dosa kita. Kita naikkan pujian oleh darah anak domba. Haleluya. Dan
sudah ditebus oleh Tuhan dan kita mau bersama-sama melaksanakan perkara besar bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Perkara-perkara yang besar dapat kita lakukan oleh karena kuasa Tuhan. Haleluya. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Persembahan dari guru-guru sekolah minggu. Saya persilakan. Haleluya.
Puji Tuhan, dalam kondisi sedih ataupun suka kita harus tetap bersorak dan memuji Tuhan. Nah, kita nyanyikan pujian lagi. Kalau minggu kemarin iso, raiso kudu iso. Kalau hari ini beres kabeh asalkan ada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kalau bersama Tuhan Yesus semua itu pasti bisa kita lakukan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit dan berdiri kembali ya. Kita nyanyikan dengan sukacita. Beres kabeh bersama Gusti Yesus. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Tuhan Yesus telah membuang dosa kita, membuang segala kesalahan yang telah kita lakukan karena dengan kasih-Nya yang tulus. Haleluya Yesus, haleluya. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau Pulang
Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur akan pujian yang ada. Kami diingatkan bahwa begitu besar kasih Tuhan terhadap setiap kami, sehingga Engkau melepaskan kami dari dosa kami yang harusnya kami tanggung, Tuhan. Mungkin Tuhan ampuni kami jika selama ini kami masih hidup, kami tidak mengerti akan kasih Tuhan yang sesungguhnya, yang sudah melepaskan kami dari dosa yang ada, tapi kami kurang menyadari, kurang bersyukur, kami masih hidup dalam dosa yang ada. Biarlah sekali lagi pengampunan-Mu tetap senantiasa terjadi dalam hidup kami. Itu pentingnya kami supaya kami sadar, kami mengerti. Biarlah kami belajar mengucap syukur akan kasih Tuhan yang tidak hentinya dalam hidup kami. Sebentar kami mau melakukannya Tuhan, untuk mengucap syukur melalui pendengaran kami, sehingga Engkau siapkan kami menerima kebenaran firman Tuhan dengan seutuhnya. Kau siapkan hati kami supaya kami boleh fokus akan kebenaran firman-Mu, tidak terganggu dari hal-hal negatif. Kiranya juga jauhkan dari hal-hal negatif yang ingin mengganggu konsentrasi kami selama kami menerima kebenaran firman-Mu, Tuhan. Sekali lagi siapkan kami. Terlebih juga Engkau siapkan gembala-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya juga urapi dari ujung rambut hingga telapak kaki. Setiap apapun yang dikeluarkan benar-benar berasal dari Tuhan. Biarlah itu boleh Tuhan menjadi motivasi, boleh menjadi berkat untuk setiap jemaat yang ada dan semakin tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi semuanya, haleluya. Bilang kiri kanan, Yesus dahsyat. Ya, hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu cara mencintai Tuhan bagian pertama. Cara mencintai Tuhan bagian pertama. Saya mau tanya, bisa enggak kita mencintai sesuatu atau suka kepada sesuatu? Coba apa yang ada di tangan kita apa? Apa? Ada minum. Kamu berani minum itu, kamu tahu enggak itu apa? Tahu. Mereknya tahu? Tahu. Apa yang ada di sebelah Anda? Handphone. Tahu itu? Suka dengan yang kalian pegang? Yang kita pegang suka? Kita tahu? Kita kenal? Makanya kita sayang. Tidak kenal? Tidak sayang. Tapi bisa tidak kita mencintai sesuatu yang tidak ada? Perhatikan ya. Tidak ada, bahkan tidak kita kenal. Contoh. Saudara bisa mencintai Jerot? Siapa Jerot? Bisa mencintai? Bisa? Bisa mengasihi? Bisa? Karena Bapak Ibu nggak kenal. Malam-malam waktu saya sedang merenungkan firman ini, muncul kata ini, Jerot. Ini hanya satu orang yang bilang, yaitu almarhum kakak saya. Nah, itu saya. Nama panggilan saya dengan kakak saya. Ketika Bapak Ibu tahu itu saya yakin Bapak Ibu bisa suka dan cinta mengasihi saya. Betul kan? Tapi karena Bapak Ibu tidak tahu, maka Bapak Ibu gimana ya? Enggak ada ikatannya di situ. Coba, mari kita semua buka Matius 1 ayat 23. Saya harap jangan ada yang bolak-balik kecuali anak kecil, dengan ibunya silakan. Yang sudah bisa berdiam, silakan diam dan fokus pada kebenaran firman Tuhan. Matius 1 ayat 23. Ini bukan Natal, tetapi inilah cara mencintai Tuhan. Kalau sudah ketemu, kita bangkit berdiri. Bisa besarin Pak, dikit lagi Pak. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti, silakan duduk. Mana Immanuel? Nah itu. Berarti Noel ini dia ada di mana-mana. Kata menyertai itu artinya juga dalam bahasa lain bersama-sama. Kalau bersama-sama artinya apa?
menyertai bersama-sama, artinya dia tidak pernah pergi. Inilah yang tidak disadari oleh orang Kristen sehingga seringkali jatuh dalam dosa karena berpikir Allah bukan Immanuel. Karena menyamakan Allah dengan manusia yang suka hadir seperti saya ketemu Bapak Ibu, berarti Allah itu ada. Ketika saya pergi, berarti Allah pergi dan tidak ada. Dan tidak tahu dosa-dosamu. Itu kesalahan terbesar manusia. Bagaimana kita mau mencintai Tuhan kalau kita tidak mengakui keberadaannya? Cuman sebenarnya ada panjang, tapi Roh Kudus menuntun saya cuman satu hal ini. Jadi cara supaya kita bisa mencintai Tuhan, pertama, akui keberadaan Tuhan bahwa Dia adalah Allah Immanuel. Amin. Kalau Allah Immanuel, Dia ada di depan saya. Lagi saya berdoa, lagi saya tidur, atau sedang melakukan dosa, Allah tetap ada di depan saya. Bahkan Allah ada di belakang saya. Allah ada di kanan saya dan di kiri saya. Bahkan lebih luar biasanya lagi, Allah berdiam di dalam hati saya. Coba dipertegas, Yohanes 17 ayat 21. Baca ya. Saya berdoa supaya sebagian besar di antara kita, bahkan semuanya, Roh Kudus singkapkan satu rahasia besar ini. Saya dapat ini menjadi sesuatu yang luar biasa karena pesan Allah waktu ketika saya doa puasa. Pertama kali saya duduk, sesi itu kan 24 jam nonstop, tidak ada berhenti, bergantian, ada 5 kelompok. Pertama kali saya duduk, rencana saya kan datang ke sana punya tujuan. Bapak Ibu juga udah tahu, pembangunan tanah. Waktu duduk, Tuhan sudah jamin, tidak usah khawatir, memikirkan, ini semua sudah disediakan. Pesan Roh Kudus cuma satu, cintai pribadi saya. Saya pulang, sampai sekarang, di dalam setiap doa, tidak ada kata penyebutan dari mulut saya, Tuhan berikanlah ini, tidak ada sama sekali. Fokus saya cuma satu, bagaimana caranya mencintai pribadi Tuhan, dan ini muncul. Roh Kudus kasih tahu, bagaimana kamu bisa mencintai saya, kalau kamu seringkali tidak mengetahui keberadaan saya. Kamu berpikir bahwa manusia, bahwa Allah adalah manusia yang datang dan pergi. Saya baru menyadari, Immanuel artinya Allah menyertai kita bersama-sama, dan lebih luar biasa Allah tidak pernah sekalipun, sedetik pun matanya menutupkan mata, meninggalkan kita. Yohanes 17 ayat 21, lihat. Supaya, baca semua ya, 1, 2, 3. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi sempurna, menjadi satu, dan seterusnya. Lihat di sini. Doa Yesus, aku di dalam Dia, Dia di dalam aku, menjadi satu kesatuan. Yesus bahkan bukan hanya ada di luar, tetapi Yesus menjadi satu bagian terkoneksi. Bapak Ibu tahu nggak, kenapa bangsa Israel itu
dia nurut sama Tuhan, tapi di sisi lain dia menjadi bangsa yang kurang ajar sama Tuhan. Di sisi lain dia takut. Kapan waktu dia takut? Waktu Tuhan datang di atas Gunung Sinai dengan petir menyambar, duar-duar, semuanya takut mendekat. Karena berpikir Allah datang. Tapi berapa hari atau berapa bulan kemudian, mulut mereka bahkan mengutuk Tuhan. Mulut mereka bersungut-sungut dan berkata, oh masa Tuhan begini, Tuhan begitu. Bangsa Israel simpel aja dosanya, dosa bersungut-sungut mulutnya. Tahu kenapa? Karena berpikir Tuhan itu jauh di sorga, tidak kedengaran. Coba, siapa ini namanya? Sini. Kamu kalau ngomong sama teman-teman, sini, saya kasih contoh. Sini. Kamu kalau ngomong sama teman-teman, kira-kira asik-asik begitu, ngomong lepas kan? Iya kan? Ngomong kotor juga sekali keluar ya, betul kan? Nah, kalau coba sini Jos, sini. Ya. Kalian berdua ngomong, perhatikan ini baik-baik. Kamu ngomong, ya misalnya ini lagi ngomong, terus saya perhatikan begini. Berani nggak kamu ngomong kotor? Cok gitu berani? Sat gitu berani? Berani? Serius, berani apa enggak? Saya benar-benar perhatikan mereka. Kenapa mereka enggak berani ngomong? Karena ada saya. Setuju? Silakan duduk. Tapi banyak orang Kristen tidak sadar Tuhan di depan matanya. Sehingga gampang sekali melakukan dosa. Gampang, seenak. Padahal Tuhan lagi menonton engkau melakukan perbuatan dosa. Itu baru yang dikeluarkan. Oh tenang. Saya di dalam hati. Tuhan tahu isi hatimu. Oh enggak apa-apa, dalam pikiran. Tuhan tahu apa yang engkau pikirkan. Ini menjadi satu anugerah, di sisi lain menjadi bumerang. Hati-hati Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mencintai Tuhan? Kalau kita mencintai Tuhan hanya seperti bos datang hormat, pura-pura ngerjain. Bos pergi, kita santai-santai. Allah bukan manusia yang seperti itu. Mereka menyamakan Tuhan dengan manusia. Tahu Bileam tahu? Yang keledainya bisa bicara, tahu? Dia tidak takut pergi, padahal Tuhan katakan jangan pergi. Tapi ketika ada malaikat Tuhan datang bawa pedang, takut apa enggak? Takut. Ketika malaikat pergi, dia datang ke Balak, dan akhirnya singkat cerita dia memberi nasihat kepada Balak, sehingga bangsa Israel jatuh, melacurkan diri. Dia tidak takut. Karena berpikir Allah itu seperti manusia yang hanya datang dan bisa pergi, dan Allah tidak tahu. Kesalahan terbesar kita, tidak menyadari bahwa Allah kita, Immanuel. Kenapa ada perselingkuhan suami istri, pacaran bisa selingkuh? Bukan karena nggak cinta, itu soal lain. Karena pasangannya tidak ada bersama-sama. Saya mau tanya, kalau pasangannya ikut terus, gandol terus, gendong terus, berani pasangannya macam-macam? Handphonenya tidak ada rahasia, terbuka semua. Berani? 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 Gak akan berani, betul kan? Setuju ya? Tapi perselingkuhan terjadi waktu apa? Waktu berpisah. Tapi yang kasihan, yang menyedihkan, kita seringkali menyelingkuhi Tuhan, dan Tuhan lihat kita selingkuh di depan mata Tuhan. Aduh Re, kamu selingkuh sama dunia, kamu selingkuh sama pekerjaan setan.
Kamu selingkuh datang ke dukun, kamu datang ke paranormal, kamu selingkuh mengandalkan kekuatan manusia. Tapi Tuhan adalah Allah yang panjang sabar. Kalau saya jadi Tuhan, saya sudah habisi semua manusia, saya ciptakan baru. Tapi untung saya bukan Tuhan, karena Tuhan itu panjang sabar dan belas kasihannya begitu dahsyat. Sudah begitu, kalau kita susah, kita merengek-rengek. Tapi ketika Tuhan butuh, kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ingat, tubuh kita adalah bait Allah. Saya ingin kita ajari, kita semua berdoa, ikuti saya. Katakan, Tuhan Yesus Kristus. Ayo sungguh-sungguh, Tuhan Yesus Kristus, saya akui keberadaanmu. Ada di depan kami. Ada di belakang kami. Ada di kiri kanan kami. Bahkan ada di bawah dan atas kami. Engkau ada di dalamku. Tuntun dan awasi pikiran kami, hati kami, langkah kami, supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan dari yang jahat. Kami percaya, jika Yesus bersama kami, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir terhadap dunia. Kami mengucap syukur, kebaikan Tuhan, Allah Immanuel, beserta kami. Amin. Sejak saya mengetahui rahasia yang dahsyat ini, awalnya saya takut, jujur. Awalnya saya takut. Karena semua rahasia saya, bahkan yang, kalau saya di depan sebelah istri saya pun terbatas mengetahui. Dia tidak tahu sepenuhnya tentang saya. Kenapa? Karena dia tidak tahu isi pikiran dan hati saya. Mulut berkata sayang, tapi di sini berkata benci. Tidak tahu. Tetapi Allah yang kita sembah, Allah Immanuel, bahkan sebelum engkau mengucapkan perkataan, Allah dia sudah tahu. Ketika saya tahu, sebenarnya ini hal yang lama, ini sudah sangat lama. Siapa yang tahu Allah kita, Allah Immanuel? Tahu kan? Hampir setiap Natal kita dengarkan. Tapi kita nggak sadar bahwa Allah kita bukan hanya Immanuel beserta, omnipresent. Artinya Allah ada di mana-mana. Saya catat khotbah ini waktu saya lagi di kereta, posisi saya lagi makan nasi goreng. Pas lagi nasi goreng, saya kata Tuhan, jangan ngomong terlalu cepat, nanti saya nggak bisa nyatat. Roh Kudus simpel, tenang, apa yang aku sudah ucapkan, aku akan diktekan lagi. Mode surga saya aktif. Seperti kayak rasa terhubung. Saya rasa kehadiran Tuhan, sejak Tuhan singkapkan, meskipun tidak ada istri anak, bahkan meskipun sendiri, saya menjadi perlu hati-hati seperti dua anak ini. Bahkan sebelum saya ngomong, hati pun Tuhan sudah tahu. Bagaimana kalau semuanya ketahuan? Bisa nggak Bapak Ibu macam-macam? Awas. Awas. Jadi saya sering kali begini. Kebanyakan orang Kristen mode surga, ketika masuk gereja mode surga diaktifkan. Mode surga diaktifkan. Begitu amin, keluar mode neraka lagi. Ketika mau doa di rumah, mode surga diaktifkan. Cing. Ketika amin, udah lihat suaminya, anak-anak, pekerjaan, mode neraka diaktifkan lagi. Hidup kita tidak seperti itu.
Makanya saya mau katakan, kalau seumur hidup kita tidak pernah nangis di dalam doa, nggak pernah merasakan merinding, kayak kesetrum, rasa hadirat Tuhan, kayak datar aja. Saya jujur aja, sangat meragukan bahwa engkau Kristen. Karena engkau, pertama, tidak mengakui keberadaan Tuhan. Keberadaan Tuhan, apa kata orang tua, apa kata pasangan. Tetapi engkau sendiri enggak pernah mengetahui keberadaan Tuhan itu benar-benar ada. Seperti yang tadi saya katakan, Jerot tadi. Bapak Ibu enggak tahu siapa Jerot. Apa dari kata orang aja. Tidak punya pengalaman terhadap sesuatu. Ketemu enggak pernah, kenal juga kagak. Bisa muncul cinta? Bisa muncul rasa sayang? Enggak. Karena sebenarnya Tuhan tidak ada dalam hati kita. Casing Kristen. Serius. Orang kalau ketemu artis atau ketemu presiden, ayo, rasanya di sini gimana? Orang yang kita favoritin, itu rasanya semeringah, kayak kesetrumnya. Hatinya berbunga-bunga. Minimal seperti itu. Tapi kita datang ibadah, datang dan pulang gak ada bedanya. Bedanya apa? Pantatnya aja yang capek karena duduk. Bedanya apa? Lumayan agak dingin, sekarang sih panas ya. Karena mati di sini. Cuma numpang tidur doang. Saya mau tanya, susah mana? Susah mencintai Tuhan Yesus atau susah mencintai manusia? Hah? Coba angkat tangan ya, awas jangan ada yang nggak angkat tangan. Ini nggak angkat tangan, ini nggak angkat tangan. Jangan jadi opsi yang ketiga. Susah cinta Tuhan Yesus atau susah cinta manusia? Siapa yang susah cinta Tuhan Yesus? Angkat tangan. Tuh. 5.000. Yang susah cinta manusia, angkat tangan. Ini nih, dari tadi nih. Yang enggak angkat tangan, angkat kaki. Buka. 1 Yohanes 4 ayat 20, 21. 1 Yohanes 4. Ayat 20, 21. Ketemu? Amin. Baca sama-sama. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah, karena barang siapa mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah. Berarti yang jawab pertama itu pendusta semua. Kenapa? Karena kita mengasihi Allah itu ternyata jauh lebih sulit. Menjadi bohong kalau kita berkata, saya cinta Tuhan, tapi Tuhan kan nggak kelihatan. Ayo. Saya cinta Tuhan. Kamu kenal Tuhan kagak? Ketemu Tuhan kagak? Di dalam doa nggak pernah? Gimana kamu bisa mencintai sesuatu yang tidak ada? Meskipun Tuhan ada. Tuhan ada buat saya, tapi belum tentu Tuhan ada buat semua. Menjadi casing bait Allah yang kosong. Gereja yang dalam isinya tidak ada Tuhan. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Paling gampang kita itu mengasihi manusia. Bukti bahwa kita mengasihi Allah, kasihilah manusia. Kalau manusia aja, pikiran kita sesama manusia aja, tadi tapi saya nggak pernah ngomong kotor, betul? Omongan kotor nggak pernah keluar dari mulutmu, tetapi hatimu dan pikiranmu melimpah dengan pikiran-pikiran busuk. Dan sayangnya Tuhan tahu isi pikiran dan hati kita semua. Saya mau katakan di surga nanti menjadi pertanggungjawaban direkod.
Setiap rekaman apa yang kita keluarkan dari pikiran ini dan hati ini, semuanya terekam dengan sempurna, bukan hanya dari bibir. Ayatnya terlalu banyak. Ada kan ayat, Yesus mengetahui hati dan pikiran mereka. Istri saya tidak tahu, tapi Tuhan sangat tahu. Masalahnya, Bapak Ibu, pikiran kita dan hati kita ini sukanya tuh jalan sendiri. Betul apa betul? Kita nih lagi masuk gereja, tujuannya benar masuk gereja kan? Tapi pikiran bisa aja di Jawa Timur, di mana? Di Amerika. Pikiran bisa aja itu ke pantai. Pikiran kita bisa aja lagi di dapur. Betul kan? Tubuhnya ada di sini. Tapi pikiran ini menjadi liar, tidak bisa terkontrol hati kita ketika lihat Salam, tapi dalamnya tidak berkata demikian. Sayangnya Tuhan tahu. Dan bukan hanya tahu, semuanya terekam dengan jelas di file berangkasnya surga. Departemen, apa itu namanya? Semua file-filenya, dosa-dosa kita, pikiran kita, hati kita, semuanya disimpan di sana. Saya mau katakan ukuran keberadaan Tuhan jangan disamakan dengan keberadaan benda-benda yang terlihat. Pak, saya mengakui keberadaan Tuhan, saya mau ketemu Tuhan, saya mau ada rasa sesuatu yang luar biasa, tapi ajari saya Pak, bagaimana caranya supaya saya bisa menyadari bahwa Tuhan keberadaannya ada dan saya bukan hanya mengetahui, tapi saya kenal. Saya mau katakan, satu-satunya cara untuk bisa mengenal Allah adalah kita harus pindah dimensi. Karena mata kita tidak bisa melihat Allah secara langsung. Makanya firman Tuhan katakan Allah itu adalah roh. Jadi keberadaannya hanya bisa dideteksi dengan dimensi roh. Ada satu saksian waktu saya berdoa, Tuhan, kok suara Tuhan tuh enak ya, saya dengar jelas, lancar. Tapi Roh Kudus kasih tahu, aku hanya bisa didengar di dalam satu frekuensi yang sama. Ketika saya masuk ke dalam frekuensinya dunia, mode rohnya itu tertutup, maka suara Tuhan tidak bisa lagi saya dengar. Gak usah saudara, ukuran saya aja. Saya suka mematikan mode roh, dimensi roh itu tanpa sadar saya matikan sehingga suara Tuhan itu seperti Bapak Ibu nonton YouTube, di mute. Ngomong-ngomong, kedengaran? Enggak. Katakan kiri kananmu, buka telingamu. Masuklah dalam mode Roh Kudus. Ada seorang laki-laki naik motor. Kemudian ada lampu merah, dia terobos lampu merah. Dan dia lihat ada polisi. Waduh, ada polisi. Ditilang, suruh berhenti. Kenapa kamu langgar? Jawaban dia, karena saya tidak lihat Bapak ada. Tahu. Padahal polisinya ada, tapi dia katakan, karena saya pikir Bapak tidak ada, makanya saya terobos lampu merah. Pertanyaan saya, tolong dijawab. Kalau ada pangkatnya sudah jenderal, bintang 5, kita naik motor, kiri, kanan, depan, belakang,
kita di tengah-tengah. Kalau kita mau naik motor, beranikah kita melanggar? Serius. Dijaga ketat. Kiri kanan, depan belakang. Kemana aja kita pergi, berani kita ngelanggar? Kenapa? Bapak Ibu, suka nggak suka, mau nggak mau, kita nggak sadar bahwa Tuhan tuh ngeliatin terus kita. Betul-betul sangat dekat. Meskipun kita tidak mengetahui keberadaannya, bukan berarti Tuhan itu tidak ada. Kok saya doa kering, mau doa kering ke, kerontang ke, mau kita tidak berdoa, mau kita melakukan kejahatan, Allah tetap ada di depanmu, di belakangmu, di kanan kiri, bahkan semua isi pikiran dan hatimu Dia tahu. Tapi kok herannya, kita tahu Allah itu Immanuel, Dia tahu semuanya, tapi kenapa masih banyak orang Kristen yang pura-pura bodoh, berpikir Allah tidak tahu karena ini di dalam hati. Sehingga dia ada pikiran jahat, dengki, dendam, dia simpan, dia pelihara. Dia menjadi manusia yang munafik. Kok bisa seperti ini? Ketika Bapak Ibu ngomongin saya, atau saya ngomongin Bapak Ibu, menjelekan dalam konotasinya, dan Bapak Ibu ngomongin orang lain, Tuhan tahu. Ada dua kubu, yang satu senang. Yes, kalau Tuhan tahu, berarti saya nggak usah khawatir. Karena semuanya pasti Tuhan yang jamin. Betul kan begitu, amin? Tapi yang kubu sebelah ini, aduh re, hati-hati re. Ini ketahuan loh. Ini ketahuan loh. Saya tidak suka Allah yang suka tahu banyak hal. Kenapa sih? Tuhan kepo banget. Mau tahu aja. Tahu? Adam dan Hawa berpikir Tuhan itu datang dan pergi, datang dan pergi. Kenapa Hawa makan buah? Karena tidak ada Tuhan. Coba sini. Sini. Misalnya kamu Hawa, Adam dan Hawa ya. Terus kalau saya ada di sini, Tuhan, berani kamu makan buah? Enggak. Karena Adam dan Hawa berpikir, Tuhan itu jauh di surga. Mohon maaf, pikiran itu menjadi sangat keliru. Setelah dibukakan satu singkapan, waduh Tuhan, kita itu ya seperti kecil. Bagaimana Tuhan gak tahu? Wong bumi dengan Tuhan jauh lebih besar Tuhan. Masa kita mau membujui yang ciptain kita? Bisa kita ngakalin komputer yang udah diciptakan, ngakalin pemiliknya. Sampai kapanpun manusia nggak akan bisa melebihi Tuhan karena kita diciptaan. Kita hanya bisa mengalahkan kalau kita bisa menciptakan, itulah yang kita bisa kalahkan. Setuju sampai sini? 1 Petrus 3:12. Anak-anak muda khusus, baca. 1 Petrus 3:12. 1, 2, 3. Sebab perhatikan di sini. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Betul ya? Telinganya permohonan kepada mereka minta tolong. Tapi ini kok wajah Tuhan tidak dikatakan tertuju. Saya mau tanya. Kenapa dikatakan menentang, tidak tertuju? Berarti apakah mata Tuhan tidak tertuju juga kepada orang
yang menentang Tuhan? Ayo. Kenapa ini dibuat? Karena grade-nya di bawah, tertuju itu artinya lebih positif. Jadi ketika ada, Yesus anak Daud, kasihan aku, mata Tuhan, cek nengok. Itu kayak kalau Tuhan nengok, itu kesannya Bapak Ibu, sesuatu yang luar biasa. Kalau Jokowi waktu itu nengok, dapat sepeda. Mengerti ya? Tetapi dikatakan wajah Tuhan menentang. Tuhan, nih, saya di sini, lihat nggak? Ngelihat nggak mata saya ke sini? Saya lihat, tapi mata saya yang udah nggak usah terlalu fokus. Kenapa? Enek. Mata Tuhan jengkel, mata Tuhan enek. Ngelihat orang yang menentang, tapi Tuhan melihat. Telinganya denger. Ada lagu, mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Kok nggak ada yang tahu nih? Baik dan jahat. Tuh. Tahu nggak Bapak Ibu? Keberadaan Tuhan itu harusnya tidak membuat kita takut. Tetapi keberadaan Tuhan menjadikan kita merasa aman. Mendapatkan perlindungan. Amin. Ketika keberadaan Tuhan nyata di dalam hidup kita, kita sebenarnya jangan jadi kelompok yang, aduh kenapa Tuhan tahu dosa. Jangan menjadi seperti, justru kita harus bersyukur. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan tahu, dan bukan hanya Tuhan tahu, Tuhan itu Immanuel ada bersama-sama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Saya merasa aman. Kayak anaknya Pak Arnold di sebelah, ada yang mau nyakitin, kan bapaknya pasti akan lindungin. Anak, dia merasa, saya ada bapak saya, siapa yang mau berani ganggu saya? Tidak ada. Dia merasa aman. Betul kan? Karena dapat perlindungan. Keberadaan Tuhan juga bukan membuat dia takut. Tetapi sama seperti suami istri. Ketika suami istri bertemu, istri merasa nyaman. Atau merasa risih. Nyaman atau risih? Deket-deket gitu. Udah sana pergi aja, ada yang gitu? Aduh salah khotbah berarti ini. Seharusnya ketika istri dekat suami, istri merasa nyaman. Beda ya, bukan aman, nyaman. Enak ya dekat kamu ya. Padahal suaminya nggak ngapa-ngapain. Suami udah ngorok, tapi dia rasa nyaman. Nyender terus. Keberadaan Tuhan membuat hidup kita nyaman meskipun kita banyak masalah, tapi hati ini tenang. Amin. Keberadaan Tuhan bukan membuat kita takut, tetapi keberadaan Tuhan justru mensupport. Pernah dengar backingan, dukungan penuh? Bagaimana Bapak Ibu jalan, depannya ada pas pampres, kiri kanan belakang, rombongan belakang semua. Bapak Ibu jalan, ada yang mau menghalangi, mau malak? Nggak bakal ada. Kenapa? Karena supportnya ini sudah luar biasa. Waktu Nabi Elia itu didatangi, dikepung oleh musuh-musuhnya. Bujangnya berkata, aduh Tuhan, ini sekeliling sudah banyak, mati kita Tuhan. Waduh Tuhan ayo, ini gimana, kabur pun gak bisa. Nabi Elia berkata, ya belum tahu kamu. Oke, saya doakan. Nabi Elia doakan, Tuhan bukakan mata bujang saya ini yang tidak pernah tahu keberadaan Tuhan. Amin. Begitu dia lihat, dia kaget bahwa yang menyertai Nabi Elia jauh lebih banyak dan lebih hebat. Seluruh musuhnya dibuat buta. Buta menurut saya bukan buta nggak bisa lihat begini. Butanya bisa lihat tapi kayak orang linglung.
Elia di depan matanya, dia tidak tahu bahwa itu adalah Elia. Sakti mandraguna, perlindungan kita adalah Tuhan Yesus. Kalau Allah ada bersama kita, sama seperti tadi, pasti kita akan berhati-hati melangkah. Mau ngomong kasar, berani kita di depan orang, ada presiden gitu, kita ngerumpi, wah segala macam gosip-gosip berani. Enggak, pasti semuanya itu santun. Iya Pak, semua senyum. Kenapa? Karena dia lihat ada orang besar hadir. Tapi sering kali kita melecehkan Tuhan kita. Mau tahu nggak? Saya kasih tahu rahasia lagi nih. Jangan berpikir hanya Allah yang tahu. Setiap tingkah, memang hati hanya Tuhan yang tahu, iblis nggak tahu hati kita, pikiran kita nggak tahu. Tetapi setiap tingkah laku kita, baik yang jahat ataupun yang buruk, seisi surga tahu, plus seisi kerajaan jahat pun tahu. Kerajaan maut, kerajaan setan, dia juga ikut mencatat dan dia ikut merekam sebagai bukti untuk mengadili kita. Jadi setiap tindakan kita ada dua pencatatan. Jangan berpikir hanya Tuhan yang tahu. Seisi surga tahu. Kalau saya punya anak, saya sudah ampuni dia, udah tebus, sudah segala macam. Terus dia membuat saya malu. Di depan semua orang, weh katanya anak pendeta, tapi begini. Anak pendeta, tapi begini. Bapak Ibu malu kalau begitu punya anak seperti itu? Tapi sering kali kita membuat malu seisi surga. Malaikat-malaikat di surga mungkin dia diam. Cuman mungkin dalam hatinya, katanya udah ditebus. Kok begitu? Wajah Tuhan tuh bagaimana? Bapak-bapak lihat sini. Kalau anak kita terus melakukan kejahatan dan dosa, mukanya darinya yang biasa menjadi merah. Serba salah, malu juga. Disaksikan iblis. Iblis, hehehe. Tuh anak kamu. Jujur, kasihan loh Tuhan dipermalukan oleh anak-anaknya setiap hari. Punyailah jiwa yang tahu diri untuk tidak menyusahkan Tuhan. Gak usahlah nolongin Tuhan dulu dengan pekerjaan besar. Tetapi nggak usah nyusahin Tuhan atau mempermalukan Tuhan di hadapan surga, makhluk-makhluknya dan di hadapan kerajaan yang jahat itu. Saya yakin ketika kita tahu firman ini, orang yang nangkep ada dua pilihan. Yang satu berhati-hati untuk melangkah, yang satu ya sudahlah, anggap aja minggu depan juga kita tidak akan ingat khotbah ini. Terserah pikiran kita mau yang mana, itu biar hanya Tuhan dan kita yang tahu. Mazmur 139 berkata, ia tidak dapat lari dari hadirat Tuhan, karena Tuhan hadir di segala tempat. Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ingat, Allah omnipresent, Tuhan itu maha hadir. Bahkan Mazmur 139 ayat 23-24, selidikilah aku ya Allah, kenalilah hatiku, ujilah ya, dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihat tuh. Artinya isi hati pikiran Tuhan tahu. Jadi Bapak Ibu kesini semua bawa rongsokan, jujur aja dah. Mungkin muka oke, baju oke, tapi hatimu sudah kanker stadium akhir. Itu harus dibuang. Saya perintahkan buang semua. Segala sesuatu yang jahat,
yang busuk di dalam hatimu, karena Tuhan tahu perjamuan kudus ini menjadi tidak ada harganya, menjadi murah. Karena dinodai oleh sesuatu yang kotor. Buang, terima yang baru. Engkau akan dapat pemulihan dari Tuhan. Amin. Kita akan masuk di dalam penyembahan. Mari kita masuk. Kita merenungkan kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana, ku telah mati dan tinggalkan. Saya tidak ingin memaksa Bapak Ibu. Saudara-saudari, itu terserah pilihan kita. Tapi karena saya sadar bahwa Tuhan hadir, dan saya tahu keberadaan Tuhan itu ada, dan Dia mengetahui isi semua hati dan pikiran kita, sehingga saya menjadi malu kalau saya hidup hanya berpura-pura mencintai Tuhan, tetapi yang kelihatan saja saya tidak bisa cintai. Naik 2. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan petugas perjamuan maju ke depan. Dan celah bukan dengan emas perak, mana tiada noda dan celah, tiada noda dan celah, bukan dengan emas merah, kau menebus diriku oleh segenap yang belum, silakan mengangkat tangan.
Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ya, viola aja, yang lain berdiri. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Yang mau ikut join meninggalkan hidup lama, nyanyikan lagu ini. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Di tangan saudara itu bukan roti biasa lagi, tetapi itu adalah tubuh Yesus. Bahkan dia bukan ada di kiri kanan, di atas, bawah, depan, belakang, tetapi ini akan menjadi satu bagian dengan tubuhmu. Akui keberadaan Tuhan Yesus. Akui keberadaan Yesus. Orang yang paling sial adalah orang yang mengaku Kristen tapi dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya akan bacakan ayat ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman. Di dalam nama Yesus, masuklah menjadi satu dengan kami. Angkat cawanmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Beri yang terbaik. Tuhan tidak butuh suaramu, tetapi hatimu jauh.